bilangan akan mempresentasikan materi tentang pembagi persekutuan terbesar dan teorema Bezout. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen pengampu yang telah memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Adapun kami yang dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama Clarissa Eldora Tapugolon dengan NIM 4213230025. Yang kedua Francisco Dolok Saribu dengan NIM 4213230034. Yang ketiga Nurul Khairunisa dengan NIM 4213230015. Dan yang keempat saya sendiri, Septa Yohana Lubis dengan NIM 4213230033. Dan yang terakhir yaitu Wahyuni Susi Sulastri Brasa dengan NIM 4213230031. Baiklah, langsung saja kami mempresentasikan materi kami. Dan yang pertama sekali, materinya akan dipaparkan oleh Nurul Khairunisa. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai definisi. Dalam matematika, pembagi persekutuan terbesar atau faktor persekutuan terbesar atau yang biasa kita tulis dengan FPB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Apabila yang dicari adalah tiga bilangan, maka FPB-nya adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat habis membagi ketiga bilangan tersebut. Dalam bahasa Inggris, FPB dikenal dengan Greatest Common Divisor atau dituliskan dengan GCD. Sebagai contoh, di sini diberikan bilangan bulat 12 dan 20. Maka FPB dari 12 dan 20 yaitu 4. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat yang diberikan, dan dimisalkan lagi D membagi A dan B, dan D merupakan bilangan asli terbesar, maka faktor persekutuan terbesar terhadap bilangan bulat A dan B dituliskan sebagai FPB A, B sama dengan D. Lebih umumnya lagi, untuk sebarang bilangan bulat A1 sampai AN, dan D merupakan bilangan asli terbesar yang membagi A1 sampai AN, maka faktor persekutuan terbesarnya adalah FPB A1 sampai AN sama dengan D. Pembahasan selanjutnya yaitu ada istilah-istilah yang berhubungan dengan FPB. Yang pertama yaitu faktor. Faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Contoh, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Keenam bilangan ini dikatakan faktor dari 12 dikarenakan apabila 12 dibagi ke 6 bilangan ini, maka hasilnya berupa bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Maka keenam bilangan ini disebut faktor dari 12. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Yang kedua ada faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang ketiga ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Kedua faktornya tersebut yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, carilah faktor dari 1 sampai 9. Faktor dari 1 adalah 1, hanya memiliki satu faktor, jadi 1 bukan merupakan bilangan prima. Faktor dari 2 adalah 1 dan 2, memiliki dua faktor, dan faktornya yaitu 1 dan bilangannya itu sendiri, jadi 2 merupakan bilangan prima. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3, memiliki dua faktor, dan 3 merupakan bilangan prima. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Memiliki tiga faktor, jadi otomatis 4 bukan merupakan bilangan prima. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. 5 merupakan bilangan prima. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Memiliki 4 faktor, jadi 6 bukan merupakan bilangan prima. Faktor dari 7 adalah 1 dan 7. Memiliki dua faktor, dan 7 merupakan bilangan prima.
Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Memiliki 4 faktor, jadi 8 bukan merupakan bilangan prima. Faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Memiliki 3 faktor, jadi 9 bukan merupakan bilangan prima. Jadi di antara bilangan 1 sampai 9, yang termasuk bilangan prima yaitu 2, 3, 5, dan 7. Yang keempat ada faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima. Contoh, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari faktor-faktor 30 tersebut, terdapat faktor prima, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Yang kelima ada faktorisasi prima. Faktorisasi prima merupakan perkalian dari semua faktor-faktor primanya. Contoh, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari faktor-faktor 30 tersebut, terdapat faktor prima, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5, sedangkan faktorisasi prima dari 30-nya adalah 2 kali 3 kali 5. Perhatikan bahwa perkalian faktor-faktor primanya 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi, hasil faktorisasi primanya adalah bilangan yang difaktorkan itu sendiri, yaitu 30. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai notasi pembagian persekutuan terbesar. Untuk A dan B bilangan bulat sembarang, notasi faktor persekutuan terbesar dinotasikan sebagai FPBA, B atau PBTA, B. Dalam versi bahasa Inggris dinotasikan sebagai GCD A, B. Ada beberapa notasi faktor persekutuan terbesar, yaitu GCD A, B atau A, B. Contoh, FPB 12,20 sama dengan 4. PBT 4,8 sama dengan 4. GCD 15,12 sama dengan 3. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul yang sudah memaparkan sebagian dari materi kita. Dan untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Clarissa. Kepada Clarissa dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang sifat-sifat apa saja dari bagian persekutuan terbesar. Yang pertama ialah untuk sembarang bilangan bulat positif ABD, bila D membagi A dan B, maka FPB dari AB dapat habis dibagi oleh D. Kemudian yang kedua, untuk sembarang bilangan bulat positif AB, FPB AB sama dengan B jika dan hanya jika A dapat habis dibagi oleh B. Dan kemudian yang ketiga, untuk sembarang bilangan bulat positif ABD, FPB dari AD, BD sama dengan D kali FPB AB. Kemudian yang terakhir ialah FPB dari A dan 0 sama dengan FPB 0 A sama dengan mutlak dari A. Kemudian selanjutnya ialah penerapan dari pembagian persekutuan terbesar. Yang pertama ialah menyederhanakan pecahan. Sebagai contoh, kita tinjau pecahan 4/8, dapat kita sederhanakan menggunakan faktor persekutuan terbesar. Maka faktor persekutuan terbesar dari 4 dan 8 adalah FPB 48, yaitu sama dengan 2. Kita cari dengan 4/8 sama dengan 2 kali 2, per 2 kali 4 sama dengan 1/2. Kemudian yang kedua ialah kelipatan persekutuan terkecil, di mana hubungan kedua berkaitan dengan rumus berikut ini, yaitu KPK AB sama dengan AB per FPB AB. Kemudian selanjutnya ialah cara pengerjaan faktor persekutuan terbesar. Adapun yang pertama ialah menggunakan himpunan faktor persekutuan. Contohnya, kita tentukan FPB dari bilangan 18, 24, dan 24. Maka langkah pertamanya ialah sebutkan faktor dari masing-masing bilangan yang akan dicari FPB-nya. Dan faktor dari 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian faktor dari 24 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Langkah kedua, pilihlah bilangan faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Dan faktor persekutuan dari 18 dan 24 ialah 1, 2, 3, dan 6.
Langkah ketiga, tentukan bilangan faktor terbesar. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 ialah 1, 2, 3, dan 6. Jadi FPB dari 18 dan 24 sama dengan 6. Kemudian cara pengerjaan selanjutnya menggunakan pohon kofaktor. Adapun langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah pohon faktor dari kedua bilangan yang dicari FPB-nya. Kemudian tulis faktorisasi primanya. Kemudian pilih bilangan pokok yang sama pada kedua faktorisasi prima. Jika bilangan tersebut memiliki pangkat yang berbeda, ambillah bilangan prima dengan pangkat yang terendah. Contohnya, tentukan FPB dari 12 dan 20. Dapat kita lihat pohon faktornya pada layar kita masing-masing. Maka kita peroleh 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, dan FPB dari 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Maka FPB dari 12 dan 20 sama dengan 2 pangkat 2, di mana hasilnya adalah 4. Kemudian cara pengerjaan selanjutnya menggunakan tabel. Adapun langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tabel untuk mencari faktorisasi prima dari bilangan yang akan dicari FPB-nya. Kemudian kita bagi bilangan tersebut dengan faktor prima sampai habis semua. Ditandai dengan hasil akhir harus 1. Lalu diberi tanda pada faktor prima yang sama. Dan dari sini kita buat contohnya, hitunglah FPB dari 36654, maka FPB dari 36654 ialah 2 kali 3 kali 3, sama dengan 2 kali 3 pangkat 2, hasilnya ialah 18. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Clarissa yang sudah melanjutkan dari materi kita, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni dipersilahkan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal penyelesaian FPB menggunakan himpunan faktor persekutuan. Contoh 1, tentukan FPB dari bilangan 18 dan 24. Faktor 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 sama dengan 1, 2, 3, 6. FPB dari 18 dan 24 sama dengan 6. Contoh yang kedua, tentukan FPB dari bilangan 75 dan 120. Faktor 75 sama dengan 1, 3, 5, 15, 25, 75. Faktor 121 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120. Faktor persekutuan dari 75 dan 120 sama dengan 1, 3, 4, 15. Maka FPB dari 75 dan 120 sama dengan 15. Contoh yang ketiga, tentukan FPB dari bilangan 36, 48, dan 72. Faktor 36 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Faktor 48 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Faktor 72 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Faktor persekutuan dari 36 dan 48 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maka FPB dari 36 dan 48 sama dengan 12. Contoh yang keempat, tentukan FPB dari bilangan 25 dan 40. Faktor dari 25 sama dengan 1, 5, 25. Faktor dari 40 sama dengan 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Faktor persekutuan dari 25 dan 40 sama dengan 1 dan 5. Maka FPB dari 25 dan 30 sama dengan 5. Contoh yang kelima yaitu penyelesaian FPB menggunakan pohon faktor, yang dimana dengan soal, Pak Bayu memiliki 64 buah apel dan 48 buah jeruk. Kedua buah tersebut akan dibagikan kepada temannya sama banyak. Berapa banyak teman Pak Bayu yang akan dapat menerima kedua buah tersebut? Penyelesaian, diketahui 64 apel dan 48 jeruk. Ditanya FPB dari 64 dan 48. Di sini kita dapat melihat di slide kita masing-masing pohon faktor FPB dari 64 dan 48.
64 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. 48 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. FPB dari 64 dan 48 adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi banyak teman Pak Bayu yang dapat menerima kedua buah tersebut adalah 16 orang. Contoh yang selanjutnya itu adalah contoh 6. Bu Mira akan membuat parsel dari 20 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Bu Mira ingin membuat parsel dari bahan-bahan tersebut dengan jenis dan bahan yang sama. Berapa jumlah parsel terbanyak yang dapat dibuat Bu Mira? Penyelesaian diketahui 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Yang ditanya FPB dari 24, 40, dan 72. Di sini juga sudah dapat melihat pada slide kita masing-masing pohon faktor FPB dari 24, 40, dan 72. 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. 72 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. FPB dari 24, 40, dan 72 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jumlah parsel tersebut terbanyak yang dapat dibuat Bu Mira adalah 8 parsel. Contoh yang berikutnya itu adalah FPB menggunakan tabel. Contoh 7, tentukan FPB dari bilangan 75, 105, dan 120. Penyelesaian, di sini kita dapat melihat pada slide kita masing-masing contoh penyelesaian FPB menggunakan tabel. Yang dimana hasil dari FPB dari 75, 105, dan 120 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Contoh yang ke-8, tentukan FPB dari bilangan 36 dan 54. Penyelesaiannya dikerjakan dengan menggunakan tabel, kita dapat melihat pada slide kita masing-masing, sehingga hasil dari FPB dari 36 dan 54 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Contoh yang ke-9 itu adalah penyelesaian FPB dengan menggunakan pohon faktor. Bu Nani akan mengadakan arisan di rumahnya. Ia membeli sejumlah kue untuk disajikan pada tamu, yaitu 48 buah kue sos, 84 buah kue dadar gulung, 60 buah kue putu ayu, dan 96 buah kue bolu kukus. Kue-kue tersebut akan disajikan di atas piring sebanyak-banyaknya. Berapa jumlah piring yang dibutuhkan untuk menyajikan kue-kue tersebut? Penyelesaian diketahui 48 sos, 84 dadar gulung, 60 putu ayu, dan 96 bolu kukus. Yang ditanya FPB dari 48, 84, 60, dan 96. Di sini kita dapat melihat penyelesaiannya menggunakan pohon faktor. Sehingga 84 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. 84 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 96 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3. FPB dari 48, 84, 60, dan 96 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jumlah piring yang dibutuhkan adalah 4 piring. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Wahyuni yang sudah melanjutkan pemaparan materi kita. Dan untuk contoh soal yang selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Contoh soal yang ke-10 yaitu Kepala Desa menyediakan bantuan berupa 125 buah buku tulis dan 75 buah buku. Dan 75 buah pena untuk dibagikan ke anak-anak sebanyak-banyaknya. Tiap anak mendapatkan buku tulis dan pena sama banyak. Berapa pena yang didapatkan oleh tiap anak? Dari soal kita dapat menyelesaikan dan yang diketahui yaitu 125 buah buku dan 75 buah pena. Dan yang ditanya pada soal pena yang didapatkan oleh tiap anak. Jadi kita dapat menjawabnya dari 125 kita dapat FPB-nya yaitu 5 kali 5 kali 5
atau sama dengan 5 pangkat 3. 75 sama dengan 3 kali 5 kali 5 atau sama dengan 3 kali 5 pangkat 2. Jadi FPB dari 125 dan 75 adalah 5 pangkat 2, yaitu sama dengan 25. Sehingga ada 25 anak yang mendapatkan bantuan. Banyak pena yang didapatkan tiap anak, yaitu 75 dibagi 25 sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pena yang didapatkan oleh tiap anak adalah 3 buah pena. Next. Contoh soal yang selanjutnya, yaitu soal yang ke-11, di mana soalnya Lindri mempunyai 16 jilbab dan 8 bros. Lindri ingin membungkus jilbab dan bros tersebut untuk diberikan pada adik-adiknya. Masing-masing bungkusan tersebut berisi sama banyak. Ada berapa bungkusan jilbab dan bros tersebut? Pada masing-masing bungkusan, berapa jilbab dan bros yang ada? Dari soal kita peroleh penyelesaiannya, yaitu kita dapat tentukan FPB dari 16 dan 8. Di mana FPB dari 16 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 4. Dan FPB dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi FPB dari 16 dan 8 adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Jadi ada 8 bungkus isinya sama banyak, dan banyak jilbab dalam masing-masing bungkus adalah 16 dibagi 8 yaitu 2 jilbab, dan banyak bros dalam masing-masing bungkus adalah 8 dibagi 8 yaitu 1 buah. Next. Dan selanjutnya tentang teorema Bezout, di mana definisinya yaitu misalkan A dan B adalah bilangan bulat dengan pembagi persekutuan terbesar D. Maka ada bilangan bulat X dan Y seperti bilangan AS ditambah BY sama dengan D. Lebih umumnya lagi, bilangan bulat dari bentuk AS ditambah BY persis kelipatan D. Bilangan bulat X dan Y disebut koefisien Bezout untuk A, B. Mereka tidak tunggal, sepasang koefisien Bezout dapat dihitung dengan algoritma Euclides diperluas. Jika A dan B tidak nol, algoritma Euclides diperluas menghasilkan salah satu dari dua pasang sedemikian rupa sehingga nilai mutlak X kecil sama dengan B per D, dan nilai mutlak Y kecil sama dengan nilai mutlak dari A per D. Atau kesetaraan dapat terjadi hanya jika salah satu dari A dan B adalah kelipatan dari yang lain. Next. Dan untuk struktur penyelesaiannya, yaitu jika A dan B tidak nol dan satu pasang koefisien Bezout XY telah dihitung. Misalnya menggunakan algoritma Euclides diperluas, semua pasang dapat diwakilkan dalam bentuk kita dapat lihat di layar, yaitu X dikurang K, B per GCD AB, Y tambah K, A per GCD AB, di mana K adalah bilangan bulat sembarang dan pecahan disederhanakan menjadi bilangan bulat. Di antara pasangan koefisien Bezout ini, tepat dua di antaranya memuaskan. Nilai mutlak X kecil sama dengan nilai mutlak B per GCD AB, dan nilai mutlak Y kecil sama dengan A per GCD AB. Dan kesetaraan hanya dapat terjadi jika salah satu dari A dan B membagi yang lain. Next. Hal tersebut pada properti divisi Euclidean diberikan dua bilangan bulat C dan D. Jika D tidak membagi C, maka terdapat tepat satu pasang QR sehingga C sama dengan DQ tambah R dan 0 kecil dari R besar dari nilai mutlak D. Dan ada lagi sehingga C sama dengan DQ ditambah R dan min D dan R kecil dari min D dan besar dari 0. Dua pasang koefisien Bezout kecil diperoleh dari koefisien yang diberikan XY. Dengan memilih untuk K dalam rumus ini, salah satu dari dua bilangan bulat di sebelahnya. Kita dapat lihat X per B per GCD AB. Dan untuk algoritma Euclides diperluas selalu menghasilkan salah satu dari dua pasang minimal ini. Untuk selanjutnya yaitu bagian pembuktian akan dipaparkan oleh Francisco. Kepada Francisco, dipersilahkan.
Baiklah, selanjutnya saya akan melampirkan bagian bukti. Diberikan bilangan bulat tak 0, A dan B, misalkan S adalah himpunan AX tambah BX. Untuk X, Y elemen bilangan bulat dan AX tambah BY lebih besar dari 0. Himpunan X tidak kosong karena berisi salah satu A atau min A dengan X besar kecil 1 dan Y sama dengan 0. Karena X adalah himpunan bilangan bulat positif tak kosong, ini memiliki unsur minimum D sama dengan AS tambah BT. Untuk membuktikan bahwa D adalah pembagian persekutuan terbesar dari A dan B, kita harus membuktikan bahwa D adalah pembagi persekutuan terbesar dari A dan B. Dan bahwa untuk satu pembagi persekutuan lainnya C, termasuk bilangan C lebih kecil sama dengan D. Divisi Euclides dari A oleh D dapat ditulis A sama dengan DQ tambah R dengan 0 lebih kecil daripada R lebih kecil dari D. Sisa R ada di S. Himpunan 0 karena R sama dengan A dikurang QD dan sama dengan A dikurang Q kali AS tambah BT sama dengan A kali 1 min QS dikurang B QT. Contoh, misalkan A sama dengan 12 dan B sama dengan 42. GCD 12,42 sama dengan 6. Kemudian identitas bezoid ditulis dengan warna merah untuk pasangan minimal dan biru untuk pasangan lainnya. Dapat kita lihat jika XY sama dengan 18, min 5 adalah pasangan asli dari koefisien bezoid 18/42/6 elemen 2,3 menghasilkan pasangan minimal melalui K sama dengan 2, masing-masing K sama dengan 3. 18 kurang 2 dikali 7, min 5 tambah 2 dikali 2 sama dengan 4, min 1. 18 dikurang 3 kali 7, min 5 ditambah 3 kali 2 sama dengan min 3,1. Next. Untuk 3 atau lebih bilangan bulat, identitas bezoid dapat diperluas menjadi lebih dari 2 bilangan bulat. Jika GCD A1, A2 sampai AN sama dengan D, maka bilangan bulat X1, X2 sampai XN seperti yang D sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 tambah sampai AN XN memiliki sifat-sifat berikut. D adalah bilangan bulat positif terkecil dari bentuk ini. Setiap angka dari formular ini adalah kelipatan dari D. Contoh soal. Diberikan 2 bilangan asli, 2 angka yang selisihnya 10. Diketahui bahwa bilangan yang kecil merupakan kelipatan 3, sedangkan lainnya merupakan kelipatan 7. Diketahui pula bahwa jumlah semua faktor prima kedua bilangan tersebut adalah 17. Jumlah dua bilangan tersebut adalah, jawabnya, A sama dengan 7M dan B sama dengan 7N. Selisih 7N dikurang 3M sama dengan 10. 7 sama dengan 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 7 kali 1 min 3 kali 2 sama dengan 7. 7 kali 10 min 3 kali 20 sama dengan 10. 70 dikurang 60 sama dengan 10. Faktor prima dari 70 sama dengan 2,5,7. Faktor prima dari 60 sama dengan 6, 3, 5. Faktor prima berbeda yaitu 2, 5, 3, 7, maka 17. Jumlah kedua bilangan 70 tambah 60 sama dengan 130. Kemudian cuma itu yang bisa saya paparkan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Francisco yang sudah melanjutkan materi kita sampai selesai. Dan demikianlah penjelasan kami mengenai materi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.